Puji nama Tuhan, sahabat doa dan sahabat iman. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap ada sukacita walaupun masih di dalam suasana pandemi. Doa saya, Tuhan berikan kita tetap sukacita dan tetap berikan kita semangat menjalani hari-hari di depan kita. Mari membuka firman Tuhan dan melihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Ayat ini akan menguatkan kita untuk menghadapi situasi pandemik yang belum tahu kapan selesainya. Ayat ini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Berbicara tentang kekuatan kuasa Tuhan, kita semua pasti akan ingat satu cerita perjalanan yang luar biasa, spektakuler kalau saya katakan. Karena ada satu bangsa yang besar dibawa oleh Musa keluar dari Mesir untuk pindah ke satu tanah perjanjian yang Allah sudah janjikan kepada Abraham. Dan itu akan turun-temurun ada untuk satu bangsa yang besar, itu bangsa Israel. Musa dipakai oleh Allah untuk mengeluarkan mereka. Dan ini saya katakan ini peristiwa yang luar biasa. Bisa terjadi karena kuasa dari Allah, kuasa dari surga menyertai. Apakah kuasa Allah masih relevan untuk kita nikmati saat ini? Mari yang percaya katakan amin. Karena kuasa Allah sama untuk kita. Baik dahulu, sekarang sampai selama-lamanya itu akan tetap sama. Karena Allah kita, Allah yang sama, yang memberkati Abraham, Allah yang memberkati Musa, Allah itu juga yang sama yang akan memberkati perjalanan hidup kita di depan dengan kondisi pandemik ini. Saya ingin kita kembali melihat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ada satu cerita di sana bagaimana Yesus dia dicobai oleh iblis. Dikatakan ketika Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Perhatikan, siapa Yesus? Yesus anak Allah. Dan apa yang terjadi setelah Yesus dikatakan selesai berpuasa, datanglah iblis untuk mencobai Yesus. Yesus berhasil keluar dengan kemenangan yang luar biasa karena kekuatan Yesus ada di dalam firman Tuhan. Sahabat doa dan sahabat iman. Di dalam 1 Yohanes di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7 demikian bunyinya. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Perintah yang lama yang sudah kamu dengar yaitu firman Tuhan. Dan perintah itu, firman Tuhan itu yang adalah Allah sendiri di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata firman itu adalah Allah. Firman itulah yang menjadi kekuatan oleh Yesus ketika melawan semua tipu muslihat iblis. Kita saat ini sedang melawan satu oknum yang tidak terlihat. Oknum yang bisa mengacaukan akan iman kita, yang bisa melemahkan akan kepercayaan kita. Kita yang tadinya aktif berbakti di gereja, tiba-tiba harus ada lockdown tidak boleh berbakti. Atau kita yang tadinya semangat melayani, tiba-tiba lockdown, tidak boleh melayani. Kalau orang yang kuat imannya, dia akan terus menjaga iman dia kepada Tuhan. Dia akan terus tetap buka firman Tuhan ini sebagai kekuatan dia. Tetapi ketika lockdown, saya berpikir bahwa lockdown ini semacam ujian iman untuk kita. Apakah kita benar-benar masih kuat di dalam kekuatan kuasanya? Di dalam 2
2 Timotius ya, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16, semua sudah menghafal ayat ini. Dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya mau ambil satu bagian ayat ini berkata, firman yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau kita tidak kuat di dalam kekuatan kuasa Allah, kita tidak akan terdidik di dalam kebenaran. Sehingga ketika ada pencobaan datang, ketika ada tantangan datang, ketika ada kesulitan datang, ketika ada pergumulan yang tidak bisa kita atasi, ya, mungkin bisa frustrasi, mungkin bisa galau, dan mungkin bisa mundur. Tapi kalau kita kuat di dalam kekuatan kuasa Allah yang sudah dinyatakan ketika Yesus, dia mengalahkan semua bujuk rayu iblis yang mencobai dia setelah selesai dia berpuasa, dan dia menang. Dan kekuatan firman Tuhan itu yang sudah diilhamkan oleh Allah di dalam firman Tuhan ini sungguh mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran. Saya percaya dan yakin kita akan kuat. Saya melihat lagi dalam satu bagian firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ya. Saya ingin kali ini kita akan lebih banyak lagi mempelajari firman Tuhan. Karena saat-saat seperti sekarang, kekuatan yang kita perlu adalah dengan mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan mampu, kita akan kuat, dan kita akan berkemenangan. Kita akan belajar dari kembali 1 Raja-Raja pasal 8. Ada cerita di sana, setelah selesai Salomo, dia berdoa untuk bait Allah. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-61. Salomo selesai memanjatkan segala doa, dia bangkit dan dia menadahkan tangannya ke langit, dan dia memberkati segenap jemaah Israel. Dan dia berkata, perhatikan, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Doa ini berlaku untuk kita saat ini. Doa ini masih relevan untuk kita. Kalau kita ingin bergantung kepada kekuatan kuasa Allah, kita akan melihat bahwa apa yang sudah dialami oleh umat Tuhan di dalam perjalanan mereka 4.000 tahun yang lalu, dengan Allah yang sama, Allah yang dahsyat, Allah yang sama juga akan memberkati hidup kita. Tetapi di dalam berkat yang Salomo sampaikan, ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama dikatakan, ayatnya yang ke-58, 1 Raja-Raja 8, hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala yang ditunjukkannya. Kalau kita mau berkemenangan, kalau kita mau kuat, kalau kita sungguh-sungguh mampu ya, akan mampu dengan kondisi saat ini, hendaklah dikatakan sini, condongkanlah hati kita kepada Tuhan. Itu yang terutama. Dan yang kedua, di dalam ayat 59 berkata, hendaklah perkataan yang kumohonkan tadi di hadapan Tuhan Allah kita siang dan malam akan memberikan keadilan kepada umatnya menurut yang perlu setiap hari. Perhatikan, yang kedua, menurut yang perlu setiap hari. Kita perlu untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Jangan kita berpikir sudah baca pagi, oh nanti kita baca malam. Tidak ya. Kondisi saat ini memang diperlukan. Kenapa kita tidak bisa keluar ya, ada lockdown? Karena Tuhan ingin kita sekarang makin kuat di dalam firman Tuhan. Banyak dulu kita membuang-buang waktu ya, lebih banyak dengan kesibukan kita di luar. Sekarang kita diingatkan karena Allah mengasihi kita. Kita perlu untuk dikatakan dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dalam ayat 61,
Hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa memang kekuatan yang kita perlukan saat ini cuman ada di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena ketika kita sungguh-sungguh kuat di dalam kuasa Tuhan, kita akan mampu melewati keadaan pandemik saat ini. Tuhan memberkati kita. You are my shelter.